Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang C di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Hari ini kita ketemu lagi untuk mengulas terkait dengan pengkajian halusinasi ya. Tapi sebelumnya Bang C mendoakan semoga semua yang masih aktif menonton video ini selalu diberikan kesehatan baik fisik maupun jiwanya, selalu diberikan kelancaran rezeki yang banyak, serta dimudahkan dalam segala urusan ya. Dan tidak lupa Bang C memohon supaya teman-teman jika menyukai video-video dari Zona Sehat Jiwa, silahkan like, kasih komentar yang membangun, yang positif. Kalau memang banyak manfaatnya silahkan share ke teman-teman, keluarga, atau orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Dan tentu subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada kesempatan kali ini Bang C akan menjelaskan bagaimana sih mengkaji halusinasi. Ya, harapannya ketika kita mengkaji halusinasi ya bisa tuntas, bisa lengkap ya, bisa sesuai kondisi pasien. Nah, sehingga perlu kita menggunakan banyak pendekatan untuk mengkaji halusinasi ini. Nah, dalam kesempatan ini Bang C akan coba ya jelaskan sekaligus mungkin contohkan caranya seperti apa sih ya, dan kemudian dengan metode apa seperti itu ya. Nah, kemudian tentu hasil-hasil dari pengkajian halusinasi yang kita dapatkan itu sangat membantu sekali untuk membuat target asuhan berikutnya. Nah, subbahasan di dalam kesempatan kali ini adalah bagaimana cara mengkaji persepsi, bagaimana mengkaji rupa halusinasi, bagaimana melakukan pengkajian halusinasi pendengaran, bagaimana cara menganalisis data halusinasi, dan tentu bagaimana cara memprioritaskan masalah halusinasi. Nah, tentu bahasan-bahasan ini sangatlah penting diketahui oleh perawat khususnya yang bekerja di rumah sakit maupun di masyarakat maupun di puskesmas yang berhubungan dengan penanganan masalah kesehatan jiwa. Nah, tentu ketika mengkaji ini kan memang membutuhkan skill, membutuhkan pengetahuan ya, membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik. Sehingga materi ini harapan Bang C ya bisa nyampe, bisa diketahui secara utuh sehingga teman-teman yang berkecimpung dalam profesi perawat maupun dokter bisa paham persis terkait dengan halusinasi. Harapannya adalah ketika memang ini dipahami dengan baik, tentu selalu diberikan kemudahan kita untuk menolong pasien gangguan jiwa ya. Nah, pertama tentu kita harus pahami dulu bahwa di dalam melakukan pengkajian persepsi ya kita harus tahu dulu persepsi itu sebenarnya apa, seperti itu. Kadang-kadang banyak sekali saya membimbing ya mahasiswa. Ternyata kesalahan mengartikan persepsi itu bisa fatal ya. Nah, harusnya kita pahami dulu bahwa persepsi ini adalah proses sensori. Bagaimana proses diterimanya stimulus oleh individu melalui panca indera, ya. Kemudian proses persepsi, stimulus diorganisasikan dan dipersepsikan sehingga individu menyadari dan mengerti stimulus yang pada indera tersebut. Jadi bukan pandangan seseorang terhadap tubuhnya, tapi bagaimana seseorang menerima stimulus melalui panca indera, kemudian diartikan di otak, kemudian dikembalikan lagi, kemudian baru dimengerti, oh ya, ada suara atau tidak. Nah, kan gitu. Ada bayangan atau tidak. Nah, kemudian persepsi ini dipengaruhi oleh apa? Pengalaman, perasaan, pemikiran di masa lalu. Jadi kalau orang mempunyai pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, bisa saja muncul perasaan yang nggak bagus. Orang yang mudah cemas, orang yang pikirannya tidak benar, tidak realistis, itu juga bisa mempengaruhi persepsi seseorang. Kemudian rentang persepsi ini dari adaptif
sampai ke maladaptif, dari yang akurat menjadi distorsi ya, ilusi kemudian halusinasi ya. Kemudian kita akan coba juga bahwa kalau di dalam standar diagnosis keperawatan Indonesia tidak ada halusinasi, yang ada adalah perubahan atau gangguan sensori persepsi ya. Sebenarnya halusinasi ini memang masalah di sensori persepsi dan mengalami perubahan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang pengkajian status mental tapi khususnya adalah persepsi ya. Nah, di sini tentu sebenarnya kita hanya bercerita atau menanyakan pengalaman pasien itu terkait persepsinya terhadap stimulus atau sensori ya, stimulus sensori yang diterima ya. Sehingga tentu kita ingin tahu bahwa apakah ada pengalaman ya internal pasien, ada pengalaman yang dialami pasien yang bisa jadi tidak ada stimulus eksternal. Jadi ini terjadi di internal otaknya dia ya. Kalau memang ada kemudian dipersepsikan berbeda ya itu bisa jadi ilusi ya. Tapi ini kalau halusinasi ini memang nggak ada ya. Nah, tentu kita harus tanya, Mas, pada saat sendiri, pada saat mungkin aktivitas, ada nggak tiba-tiba kamu seperti mendengar sesuatu, seperti melihat sesuatu, seperti mencium sesuatu, seperti diraba sesuatu, seperti merasakan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa bisa dideskripsikan lagi? Mungkin kalau bau ya bau amis, bau parfum, kemenyan, bunga ya. Kalau mendengar ya mungkin mendengar suara ngomong, angin atau suara hewan. Nah, bisa saja seperti itu. Melihat bayangan, sinar orang. Nah, jika memang iya, isinya apa, Mas? Ya. Isinya apa? Di isi ini ya kita nggak bisa menyangkal. Ini pengalaman dia. Jangan saya melihat genderuwo yang tinggi banget. Ya kita jangan tertawakan. Mungkin memang seperti itu. Saya lihat burung. Saya lihat kakak saya datang. Nah kita nggak boleh ini. Karena ini pengalamannya dia ya kita hargai. Nah itu kapan saja terjadi. Artinya waktunya. Kemudian berapa sering. Mungkin intensitasnya selalu atau sering. Atau hanya kadang-kadang. Terus pada saat itu kamu lagi apa? Bisa jadi dia lagi duduk-duduk, lagi tidur. Banyak juga pasien mengalami halusinasi pada saat kegiatan. Nah, ini ya. Kemudian apa yang Anda rasakan saat itu ketika Anda mengalami halusinasi? Apa kemudian yang Anda rasakan? Ya. Senang, Pak. Waduh, nah kalau senang ini ya kita harus putar otak untuk membuat dia mau mengatasinya ya. Bingung, Pak. Nah, marah, Pak, jengkel. Nah, itu biasanya banyak yang seperti itu. Kalau sudah terganggu ya mana. Terus apa yang kamu lakukan kemudian? Didiamkan, Pak. Nah, ya dinikmati. Nah, kalau menyenangkan dinikmati ya. Atau ya saya ikuti, Pak. Kalau instruksi ya itu seperti itu. Atau ya saya mundar-mandir, Pak. Nah, tapi ada juga yang ya saya buat sholat, Pak. Saya buat istighfar, Pak. Kalau sudah pernah dirawat saya menghardik, Pak, dan sebagainya. Nah, itu bisa seperti itu ya. Jadi mengkaji status mental ini sangat penting sekali. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kadang kita itu nggak punya waktu untuk mengkaji lebih tentang ini ya. Padahal kita penting sekali ya. Kemudian manfaatnya apa sih kita mengkaji status mental ini ya? Terkadang kita mengkaji itu seperti seolah-olah ya udah lewat aja syarat bahwa pasien datang kemudian dikaji itu aja. Padahal kalau kita ingin menolong pasien harusnya juga kita mengkajinya yang benar dan kita gunakan untuk mengasuh. Satu untuk mengetahui jenis halusinasi. Nah bisa jadi ketika mengkaji persepsi ini tidak satu jenisnya, bisa saja dua, bisa saja tiga, tapi suka kejebak. Kalau sudah mendengar suara-suara, nah lupa yang lainnya, padahal ada 5. Ya, masih ada satu lagi, false hallucination, bisikan hati. Nah kadang-kadang nggak ketanya, padahal banyak.
yang mengalami. Kemudian mengetahui fase halusinasi. Kalau kita sudah menanyakan persepsi, pengkajian persepsi, kita tahu bahwa ini rupa berapa sebenarnya, fase berapa itu sudah ketahuan ya. Kemudian mengetahui faktor resiko munculnya halusinasi. Tentu kita juga tahu bahwa sebelum mengalami halusinasi ini, apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, ya. Jadi ketika memang kita mengkaji status mental, kita akan tahu ya apa yang melatar belakangnya. Dan paling penting lagi tahu sejauh mana saat ini dia mampu mengatasi permasalahannya dia, atau justru ngikutin halusinasinya, bisa jadi. Ya, sehingga mengetahui kemampuan mengatasi halusinasi. Makanya kita tanya, apa yang kemudian kamu lakukan? Kalau memang dia bilang bahwa saya menghadik Pak, gimana cara menghadiknya? Seperti ini, berhasil enggak? Kurang Pak. Nah, yang lain dilakukan enggak? Kan ada 4 ya. Nah, sehingga pasien ini benar-benar tahu bahwa oh ya, saya punya hal positif dan ini harus kita lanjutkan. Atau saya perlu belajar karena saya nggak tahu apa-apa. Nah, sehingga mengkaji status mental ini harus lengkap. Kalau memang belum bisa ya oke, nggak ada masalah. Yang penting kita mencoba melakukan. Jangan tiba-tiba hanya mendengar suara, titik, nggak dilanjutkan. Udah bangga, oh ya ini halusinasi, nggak bisa kayak gitu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menetapkan bahwa ini sebenarnya halusinasi, oke, ya. Tapi rupa berapa? Karena kita harus menentukan tindakan ini ya. Nah, pertama adalah rupa 1. Bagaimana kita mengkaji rupa 1? Amati perilaku terkait halusinasi. Karena ini masih krisis, otomatis perilakunya masih sangat menonjol sekali ya. Kemudian tanyakan, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami? Mungkinkah kamu mendengar suara atau melihat bayangan atau apa? Kalau diiyakan lanjut. Ya. Kemudian kalau memang dia tidak bisa bercerita, maka lakukan reassurance. Ya. Nah, kemudian kalau dia bisa cerita tentang jenisnya, waktunya, frekuensi, situasi, perasaan, berarti dia sebenarnya sudah mulai masuk rupa 2. Lanjutkan. Menurut kamu, apa yang kamu ceritakan itu apa? Apakah sebuah masalah? Apakah sebuah kondisi yang membuat kamu tidak nyaman? Kalau iya, apakah itu perlu diatasi? Ya, ketika memang dia sudah bilang, iya saya terganggu, maka mau nggak kamu saya ajari cara mengatasi halusinasi. Walaupun kamu sudah melakukan, tapi perlu ada cara-cara lain. Itu rupa 3 ya. Jadi menanyakan perlu enggak itu penting sekali. Nah, manfaat mengkaji rupa halusinasi apa? 1, tahu kemampuan pasien mengontrol halusinasi. Karena di rupa 3 tentu kita harus tanya dulu, oke, ini masalah buat Anda. Nah, apakah menurut Anda ini perlu diatasi? Oh, perlu. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya berdoa, Pak. Saya ngaji, Pak. Saya sholat, Pak. Saya berkegiatan. Oke, bagus sekali. Nah, sehingga kita tahu kemampuannya. Kemudian mendapatkan tindakan keberatan yang tepat. Kalau memang pasien belum kenal masalahnya, ya tidak mungkin akan kita ajarkan cara kontrol mengatasi halusinasi. Bagaimana mungkin pasien akan merespon dengan baik apa yang kita ajarkan kalau dia sendiri nggak menganggap itu masalah. Nah, kemudian tentu ketika kita mengkaji rupa, kita bisa menempatkan pasien itu tepat. Ya kalau misalnya rupa 1, halusinasinya aja menyuruh mencederai orang lain, ditempatkan dengan pasien yang lemah, atau anak-anak atau lansia, ya bisa menjadi sasaran empuk ya. Kemudian mengetahui respon pasien terhadap kejadian. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami halusinasi dan sudah merespon kejadian itu dengan baik dan menceritakan segala sesuatunya, apalagi sudah tahu itu masalah yang perlu diatasi, maka kita akan gampang mengatasinya. Kemudian juga ketika dia belum bisa menceritakan masalahnya dan bahkan tidak tahu kalau masalah itu perlu diatasi, ya kalau kita tawarkan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat dia baik atau terkontrol halusinasinya, ya dia nggak akan melakukan karena dia memang nggak menyadari dirinya sakit, bermasalah, nggak menyadari juga bahwa apa yang dialami itu masalah yang harus diatasi.
Nah, tentu ketika mengkaji rupa halusinasi ini juga kita bisa melakukan mitigasi resiko. Apa? Ya, kita kan harus melindungi pasien itu dari perilaku yang tidak bertanggung jawab, mungkin resiko dia bunuh diri, mencederai diri. Nah, keselamatan pasien. Tambah lagi, dia bingung akhirnya terjatuh karena panik. Kan keselamatan pasien lagi. Nah, tentu ketika itu juga mitigasi ke yang lain, resiko lari. Ya kan? Nah, resiko kekerasan fisik pada orang lain, resiko bunuh diri. Nah, itu harus dilakukan. Selain itu juga mengetahui perkembangan kondisi pasien. Jadi kalau misalnya kita mengkaji rupa, kita tahu wah ini sudah bagus nih, sudah mulai keluar dari krisis. Saatnya kita mengajarkan cara mengontrol halusinasi. Ya, jadi sebenarnya mengasuh pasien-pasien halusinasi itu ya kalau kita tahu ilmunya gampang. Cuma permasalahannya adalah kita kurang tahu, kurang paham dengan momennya. Kapan kita momen yang pas mau mengajarkan? Semua orang tahu cara mengontrol halusinasi, tapi kapan saya akan mengajarkan ke pasien? Itu penting sekali. Nah, sekarang adalah mengkaji halusinasi pendengaran. Ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, tapi ini sebenarnya kalau memang kita tahu pasien itu mengalami halusinasi pendengaran, mestinya elemen atau hal-hal item-item yang ada di tool ini, instrumen ini perlu kita kaji lagi sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh ya, gambaran yang lengkap. Sehingga kalau kita tahu karakteristik dari halusinasinya, maka kita juga akan mudah menetapkan tindakan. Kita juga akan mudah menetapkan mana yang perlu dilakukan dulu dan nanti. Bahkan kita juga akan tepat memilihkan materi-materi penting yang perlu diajarkan. Atau bahkan kita mungkin akan memilihkan dulu materi-materi untuk mengurangi stres, kecemasan, dan sebagainya. Nah, di dalam mengkaji halusinasi pendengaran ini menggunakan AVHRS Q ya, item Auditory Vocal Hallucination Rating Scale Questionnaire ya. Nah, kita tanyakan berapa jumlah suara yang muncul. Bisa aja nggak hanya satu ya, bisa jadi banyak. Kemudian ada suara-suara tersebut bersamaan atau bergantian karena ini kaitannya dengan ketidaknyamanannya dia. Kalau ada 3 suara berganti-gantian, wah bikin bingung tuh. Seberapa sering suara itu muncul? Penting ya. Berapa lama suara itu muncul? Mungkin berjalan terus atau hanya kadang-kadang atau hanya sebentar-sebentar. Apa suara itu hipnagogik atau hipnopompik? Jangan-jangan itu tidak patologis ya. Karena banyak keluhan halusinasi dikeluhkan ternyata tidak patologis ya. Wajar bangun tidur, mau tidur ya. Di mana suara itu didengar? Mungkin hanya tempat-tempat tertentu ya. Kemudian seperti apa suara itu? Apa menimbulkan kecemasan? Apa yang sudah Anda lakukan? Sejauh mana pikiran Anda dipengaruhi oleh suara-suara itu? Atau sebenarnya apa yang Anda pikirkan sampai suara itu muncul? Nah, bagaimana manfaat mengkaji halusinasi pendengaran? Ya, tentu kita ingin bahwa ketika kita tahu pasien itu mengalami halusinasi pendengaran dan kita tahu, ternyata dia tidak hanya mendengarkan satu suara, tapi 3 suara. Satunya menyuruh sholat, satunya mengatakan sholatmu tidak benar, satunya kamu karena banyak dosa bunuh diri saja. Banyak lagi suara-suara itu. Ditambah lagi dia ada jenis lain, apa? Penglihatan. Dia melihat malaikat turun dari langit dan malaikat pencabut nyawa. Bagaimana kalau melihat posisi seperti itu? Pasti pasien sangat bingung sekali. Sehingga kita bisa memilih tindakan yang tepat, intervensi yang tepat, ya. Kemudian kita juga bisa membantu pasien sesuai respon itu. Bahkan kita bisa melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir stres, kecemasan, juga menghentikan pikiran ya. Karena memang ada kalanya pasien-pasien dengan halusinasi ya, kita bisa jadi ada pikiran-pikiran yang cukup mengganggu atau distorsi atau penyimpangan berpikir ya, dan akhirnya membuat cemas dan panik. Nah, sehingga memicu terjadinya
halusinasi. Nah, ketika kita memang dalam posisi yang seperti itu, ya kita harus benar-benar mengerti pasien. Kita harus benar-benar mau menerima apa adanya. Itulah kondisi pasien. Nggak boleh disetting sesuai keinginan kita. Kalau kita menolong pasien, kita standarkan dengan apa yang kita tahu. Lah bagaimana? Ya kita ikutin aja, jangan ditertawakan. Karena memang ya itulah karakteristiknya. Dan jangan terjebak dengan hanya halusinasi pendengaran suara orang. Kalau udah mengkaji halusinasi pendengaran, bawaannya selalu menanyakan, apakah Anda mendengarkan suara-suara orang? Paling parah lagi tambahin, suara-suara orang yang lagi bicara, langsung pasiennya bilang tidak. Nah, perawat itu, tidak terjadi halusinasi. Yang menjadi masalah kenapa dia bicara sendiri, tertawa sendiri. Atau dia senyum-senyum sendiri. Atau dia ketakutan, padahal dia nggak mendengar suara orang lagi bicara. Ternyata dia melihat orang mengejar-ngejar. Orang mau bunuh dia. Ternyata dia mendengar suara angin yang membisikkan tentang kejelekannya dia. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya itu tadi. Sehingga kita di dalam mengkaji halusinasi ini perlu ya melakukan observasi, melakukan wawancara, bahkan wawancara keluarga. Selain itu juga dengan rekam medik. Nah, ini terkait analisa data menurut SDKI ya. Tentu ada data-data yang sifatnya mayor, ada data-data yang sifatnya minor. Mayor ini kan banyak ditemukan ya, memang khususon halusinasi ya, mendengar suara bisikan atau melihat bayangan ya. Nah, ini memang secara verbal mengungkapkan. Tapi ketika halusinasinya masih fase krisis ya bisa jadi sih tidak didapatkan ya. Kemudian merasakan sesuatu di indera perabaan, penciuman ya, pengecapan. Tentu terkait dengan halusinasinya. Nah, biasanya nih untuk perilakunya kita belum memastikan ya bahwa si pasien ini mengalami halusinasi apa karena belum bisa cerita, tapi bisa kita tebak ini mungkin mengalami sesuatu. Kemudian distorsi persepsi, ya nggak ada apa-apa tapi dia tertawa sendiri ya kan, dan dia mengalami kok aneh ya, saya seperti mendengar sesuatu, kamu dengar nggak sih, nah, gitu kan. Kemudian bersikap seolah-olah melihat, mendengar, mengecap, meraba atau mencium sesuatu. Jadi ada memang pasien ini mengalami distorsi persepsi dan dia ungkapkan. Kemudian minor, dia kesal ya, terganggu dengan suara-suara itu. Ini ya wajar ya, resiko kekerasan juga ada data kesal kan. Artinya memang minor ya. Belum tentu juga ditemukan pada pasien halusinasi ya, bisa saja pada pasien RPK juga bisa, resiko perilaku kekerasan bisa kesal ya. Nah, kemudian sama halnya mundar mandir itu juga pada kasus-kasus tertentu juga bisa saja muncul ya. Banyak dia menyendiri pada ISOS juga muncul, di halusinasi juga muncul ya. Tapi beda ya, orang menyendiri dan diamnya pasien halusinasi dengan pasien ISOS beda ya, tidak sama ya. Kesalnya pasien halusinasi dengan pasien PK juga beda ya. Kalau lagi halusinasinya on ya kesalnya mungkin akan muncul, kalau enggak. Tapi kalau kesalnya pada pasien resiko perilaku kekerasan ya akan bertahan ya. Maksudnya kalau ditanya ada enggak yang bikin kesal, mungkin apa, rumah atau orang tua atau lingkungan atau apa, dia akan menceritakan ya. Kemudian konsentrasinya buruk. Nah, ketika pasien ini mengalami sedang on halusinasinya, maka konsentrasinya pasti buruk. Tapi untuk konsentrasi ini enggak semua pasien halusinasi juga mengalami ya. Kalau terkontrol mungkin konsentrasinya akan baik ya. Mundar mandir, nah orang cemas kepingin pulang ya mundar mandir ya. Nah, orang lagi nggak nyaman, kesel sama seseorang ya mundar mandir bisa. Nah, bicara sendiri, nah terkadang kita bicara sendiri ini halusinasi, belum tentu juga. Mungkin dia lagi berhayal ya, atau enggak sengaja dia gerak-gerak sendiri bibirnya ya. Ada yang seperti itu. Melihat ke satu arah, mungkin dia lagi merenung, bukan halusinasi, bisa aja. Makanya ini minor ya. Menyendiri ya, mungkin lagi nggak ada kegiatan hari itu, dia nggak ada ide untuk beraktivitas, makanya
lebih banyak diam ya, melamun yang pasti ya. Kemudian sekarang cara memprioritaskan masalah halusinasi. Dalam memprioritaskan masalah halusinasi tentu yang menjadi pertimbangan adalah 3 hal. 1 terkait mengancam jiwa, 2 terkait dengan kebutuhan dasar manusia, 3 terkait dengan bisa dipecahkan oleh perawat. Nah, terkadang teman-teman itu kurang mengetahui secara persis, latah aja, oh ini halusinasi berarti diatasi halusinasinya, padahal ada RBD-nya. Nah, Kak repot banget. RBD-nya kan ada ide bunuh diri, tapi sudah melewati fase krisis, dia sudah tidak ada ide lagi, tapi tidak diasuh. Nah, saat itu juga muncul suara-suara, tapi suara-suaranya menyenangkan. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa ini apa yang harus kita tegakkan, ya mestinya RBD dulu daripada halusinasi. Kan halusinasinya menyenangkan kan. Ya, dan dia ternyata juga masih mau minum, mau mandi, ya, mau menikmati acara TV dan sebagainya. Memang kadang-kadang halusinasinya muncul. Tapi yang terpenting adalah bagaimana keamanan dirinya ya. Walaupun dia sudah tidak muncul ide bunuh diri, ya mau tidak mau tetap harus dituntaskan itu kan. Karena bisa saja muncul lagi pikiran-pikiran itu. Nah, kemudian pada pasien-pasien halusinasi ini tentu kita kan harus melihat juga apakah kontennya atau isinya itu benar-benar membuat kita harus mengambil masalah ini dengan cepat. Ya, apa? Ya, oh ternyata suara-suara itu menyuruh dia bunuh orang. Ya, mengancam jiwa kan, atau menyuruh dia terjun ke sumur. Nah, banyak sekali dia nggak ingin bunuh diri, tapi ada suara nyemplung sumur aja biar ketemu neneknya, kakeknya dan sebagainya. Lah ini kan tidak logis ya, ternyata sumurnya nggak ada airnya ya. Terutama nih suara instruksi ya, atau untuk mencelakai diri atau orang lain, lingkungan itu ya, itu namanya mengancam jiwa ya. Mau nyebur sumur itu juga dia celaka kan akhirnya. Nah seperti itu. Nah sehingga kadang-kadang memahami konten isi dari halusinasi ini penting sekali. Dan tentu kalau kita memang misalnya mengkaji halusinasi, harusnya jangan puas hanya satu ya. Ya, bisa jadi isinya macam-macam. Mengganggu kebutuhan dasar, artinya apa? Apakah dia gara-gara asik dengan halusinasinya, makannya nggak teratur, tidurnya nggak teratur ya, dan pemenuhan keamanannya juga nggak teratur. Kenapa? Dia jadi mondar-mandir padahal lingkungannya beresiko, resiko terjatuh lagi. Aman kan? Nggak safety. Nah sehingga akhirnya mungkin ini yang akan menjadi dasar, bisa jadi ya, mempengaruhi fungsi kognitif dan gangguan fungsi harian dia. Jadi memang kalau misalnya pasien dia senang banget sehingga dia asik sendiri, mudah lupa dan sebagainya. Nah kalau memang terkait kebutuhan bisa dipecahkan perawat, ya memang pada akhirnya mana yang mudah dulu ya. Nah kemudian di berikutnya teman-teman, Bang Jaya akan membahas di part 4 nanti terkait ya dengan bagaimana membuat rencana asuhan untuk masalah halusinasi ya, supaya apa, teman-teman bisa mengasuh dengan baik dan mengukur. Karena rencana asuhan ini kan penting sekali. Kalau tidak direncanakan dengan baik ya, ya tentu sulit kita berharap bahwa pasien akan tertolong atau masalah halusinasinya akan teratasi. Nah yang pertama adalah nanti kita akan bahas terkait target asuhan halusinasi. Tentu dalam hal ini adalah SLKI ya, Standar Luaran Keperawatan Indonesia ya. Nah sehingga kita punya target-target tertentu nih yang harus dicapai ketika kita mengasuh pasien halusinasi. Kemudian kerangka waktu asuhan halusinasi ini penting karena kita kan harus mengevaluasi berapa lama kita akan mengasuh dia, berapa lama kita punya target waktu, dan kita akan mengevaluasi. Ini penting sekali. Jangan sampai merawat pasien halusinasi nggak tahu kapan harus dievaluasi. Gimana kita mau tahu efektif atau tidak? Nah, berikutnya adalah penurunan tanda gejala. Bagaimanapun juga kalau kita mengasuh pasien, ya tentu kita ingin tahu dong, sebenarnya apa tanda gejala yang kita inginkan hilang setelah beberapa hari ke depan. Bukan hanya sekedar merawat tapi tidak kepingin tahu sebenarnya gejala mana yang akan kita hilangkan. Yang parah lagi, peningkatan kemampuan. Harusnya kita kepingin tahu bahwa setelah berapa hari harusnya nambah kemampuan apa untuk mengontrol halusinasi. Tentu ini kaitannya dengan
bagaimana pasien itu layak latih atau tidak. Ya, nah itu kira-kira ya yang bisa sampaikan ke depan, dan jangan lupa kita juga akan membahas tentang OTEK, observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi, tentu terkait psiki, halusinasi. Nah itu kira-kira jabaran dari saya, semoga manfaat ya. Kalau info ini manfaat silahkanlah di-share ke teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like ya, dan berikan komen yang positif, yang membangun. Dan jangan lupa subscribe karena gratis ya, supaya ini channel ini bisa berkembang dengan baik ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain di bahasan tentang membuat rencana asuhan masalah halusinasi. Jadi kita kan sudah membahas banyak nih terkait mengenal halusinasi, penyebab halusinasi, bagaimana mengkaji halusinasi, dan kita terakhir akan membuat rencana asuhan.